Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin ala suratul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Para mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan tausiahnya kepada kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Fadli Maskur SIMA, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan panjang umur, Amin, amin, amin. diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan terus bermanfaat buat kita, dan juga mudah-mudahan bisa membawa kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mati guru kita Mukarram Ustaz Al-Hajj Munadi, guru kita Mukarram Ustaz Al-Hajj Mustafa Kamal, dan juga guru kita Mukarram Ustaz Syarbini, dan juga Ustaz Kamal, dan juga Ustaz Yani, ikhwan, dan tak lupa kepada para asatidz yang lainnya, tapi khusus Al-Habib Umar bin Shaleh Al-Haddad, dan tak lupa yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Ruslan, Bapak Haji Rusli, serta keluarga besar, dan tak lupa bang saya Pak RW Usman, dan kepada para jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, azim serta mahabbah saya. Mudah-mudahan seluruhnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dikudrat dan diirodatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, saya juga turut bergembira, alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ketemu guru saya, ya alhamdulillah, dari beberapa ketemu pulang kampung. Alhamdulillah bisa ketemu, mudah-mudahan ya pagi ini mudah-mudahan bertambah keberkahan. Amin. Dan juga saya turut berdoa sesuai dengan apa yang didoakan oleh guru kita. Yang pertama pada Sohibul Bait Pak Haji Ruslan, mudah-mudahan apa yang sedang direncanakan pembangunan SDIT-nya mudah-mudahan lancar berkah. Amin. Dan juga insya Allah Bapak Haji Muslim pada tanggal 28 juga akan berangkat menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, panjang umur, keberkahan, dan juga mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur. Amin. Dan haji yang mabrur. Dan pada kesempatan malam ini juga haul orang tua kita, orang tua dari para Sohibul Bait Bapak Haji Aman bin Bapak Niman yang kelima, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa di alam kuburnya selalu mendapatkan cucuran rahmat, lipat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini sudah banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita agar kita bisa melakukan apa yang diberikan oleh guru kita. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini
di tempat ini kita duduk bersama-sama di tempat yang baik, tempat di mana di sini tempat majlis taklim, majlis ilmu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan betapa mulianya majlis ilmu. Kita bersyukur kita ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa kumpul di tempat ini. Karena di dalam ilmu tasawuf juga dikatakan ada yang disebut dengan ibnul waqti, ada juga disebut fulanun bihubbil waqti. Apa ibnul waqti itu? Ibnul waqti adalah orang yang pada saat itu, ketika itu berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang termasuk ibnul waqti. Pada saat ini barangkali alhamdulillah udah 2 jam barangkali. Dari mulai kita zikir tahlil sampai saat ini mudah-mudahan lebih dari 2 jam, kita termasuk ibnul waqti, orang yang melakukan saat itu dilakukan untuk kebaikan. Itu disebut ibnul waqti. Yang kedua, fulanun bihubbil waqti. Fulan berada dalam hukum waktu. Di samping orang itu berada dalam kebaikan, di samping itu pula dia bersyukur atas kebaikan yang dilakukannya itu. Ini kan jarang ya, kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kita pernah belum bersyukur dengan kebaikan yang kita lakukan itu, bahwa kebaikan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau bahwa aku pada saat ini, detik ini berada dalam kebaikan, dalam keadaan melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Itu pulang turun waktu. Di samping dia berada dalam kebaikan dan dia bersyukur bisa melakukan kebaikan pada saat itu, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang melakukan kebaikan itu. Tapi menurut sholat, habis sholat, ya Allah syukur pada saat ini saya bisa melaksanakan sholat ini. Ketika kita ngaji, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau aku ini bisa melaksanakan ngaji. Kadang-kadang kan ngaji kelamaan gurun-gurun bukan syukur. Ini baru ya disebut ibnul waqti, tapi belum juga disebut fulanun bihubbil waqti. Simpulan berada pada hukum waktu. Ketika dia melakukan kebaikan itu, maka dia bersyukur atas kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu. Ini tingkatan lebih tinggi lagi. Apalagi sudah bisa syukur di atas syukur di atas syukur. Udah bisa, ya Allah terima kasih, saya pada saat ini melakukan kebaikan dan aku bersyukur kepada Engkau, dan aku terima kasih Allah, aku pada saat ini bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Nah ini para jamaah sekalian, ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngasih istiqomah terus, dan mudah-mudahan majlis taklim ini semakin lama semakin barokah. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini ada awal daripada orang tua kita, Bapak Aman bin Bapak Iman. Ya, ini sebetulnya buat beliau syukur alhamdulillah, banyak yang ngiringin tadi ya, hadiah Fatihah, zikir tahlil dan maulid Nabi, 8 surat Yasin, dan anak-anaknya kumpul semuanya mendoakan. Ini adalah bagian daripada ya keistimewaan almarhum. Anak-anak yang ditinggalkannya ingat ya kepada kita, kepadanya. Nah, ini para jamaah sekalian, yang terpenting pada kesempatan ini adalah merupakan nasihat buat kita. Kalau almarhum alhamdulillah pada saat ini sudah banyak ngirimin Fatihah ya, kemudian istighfar, doa, bahkan dari guru-guru kita, Masya Allah luar biasa. Kita belum tentu, makanya ini adalah bagian daripada nasihat buat kita, mau'izah buat kita dengan acara haul semacam ini. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ini pernah ngumpulin para fuqaha. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yasma'ul fuqaha, ngumpulin fuqaha. Tujuannya apa? Fayatadzakarunal maut wal qiyamah. Yang tujuannya adalah untuk saling mengingatkan akan kematian dan mengingatkan hari kiamat. Sengaja tuh khalifah manggil fuqaha, manggil ulama, tujuannya buat ngingetin kematian, ngingetin hari kiamat. Sumaya bukuna, kemudian sampai menangis. Hatta ka'ana baina aidihim janajatan,
sehingga seakan-akan di hadapan mereka itu ada jenazah. Karena di antara para fuqaha ini saling mengingatkan kematian dan mengingatkan hari kiamat, bagaimana nanti setelah terjadinya, setelah dikubur, apa yang terjadi di kubur, ada siksaan kubur, bahkan bagaimana nanti setelah hari kiamat. Ya, pada saat itu mengingatkan kematian. Ini para jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk banyak ingat kematian. Tujuannya apa? Man akroman aktsara min dzikrihi ukrima bi salasati asya'a. Barang siapa yang banyak ingat kematian, maka akan diberi keistimewaan, diberi kemuliaan dengan 3 kemuliaan. Yang pertama adalah ta'zir taubah, ta'zir taubah. Ya, dia akan buru-buru bertobat kepada Allah. Orang yang sering banyak ingat kematian, dia pasti akan cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut mati. Yang kedua adalah qanaatil qalbi, akan qanaat hatinya, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang ketiga adalah nasyatil ibadah. Orang yang banyak ingat kematian, dia akan gesit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kadang-kadang banyak kita kuburan sering, gali kubur sering, nguburi orang sering, karena tidak jadi tazkirah, pulang nguburin bukan sholat, malah istirahat. Ya, malah kadang-kadang ya enggak sholat dulu, menguburin, pulang nguburin juga sama alasannya kotor, habis nguburin injek-injek kuburan. Padahal tazkirah sebetulnya buat kita, kudu semangat, kudu buru-buru tobat, bahkan bisa qanaat hatinya, bahkan nasyatil ibadah, giat semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya, kita sering melihat tapi tidak jadikan tazkirah buat kita. Kemudian sebaliknya, waman nasyal maut, ya, barang siapa yang melupakan akan kematian, maka akan diberi iqab dengan 3 iqab. 1, taswifit taubah, dia akan lambat tobatnya. Nanti dulu umur masih panjang. Ya, kira-kira para jemaah sekalian, kita kirakan suka berperi enggak? Kira-kira saya di dunia ini tinggal berapa tahun lagi ya? Pernah begitu belum? Perasaan masih lama baik kan ya? Hidup masih lama. Padahal kita umur udah 80 tahun, umur udah 70 tahun. Nabi aja cuma 63 tahun. Kita jarang berpikir kira-kira umur saya tinggal berapa tahun lagi ini ya. Dan apa yang harus saya bawa untuk akhirat saya? Apa yang saya bawa ketika saya masuk ke alam kubur? Itu kadang-kadang lupa. Ya, seakan-akan kita masih lama terus, padahal umur tidak melihat usia. Kadang-kadang banyak yang muda sudah meninggal dunia, kadang-kadang mendadak meninggal dunianya, lagi sholat meninggal dunia, ya, lagi ziarah meninggal dunia, lagi berangkat haji meninggal dunia, lagi nyukur meninggal dunia, bahkan ada yang di pos ronda juga meninggal dunia. Di depan ada gaplek lagi. Masing-masing tergantung, itu mati. Gak ngeliat keadaan kita. Kenapa? Karena jatah usia yang diberikan oleh Allah sudah habis. Ya, kenapa kalau orang mati itu emang jatahnya udah habis, ya, habis sudah, ya, rezekinya juga habis, jadi meninggal dunia. Kalau belum habis jatah umurnya, belum habis masa rezekinya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak, walaupun kata berapa sehat terus. Ya, tenggelam sehat, hidup lagi. Kenapa? Emang jatah umur masih ada, jatah rezekinya masih ada. Innal khalqa yamutuna indan qidai a'marihim. Ya, sesungguhnya makhluk itu kullahum, seluruhnya, yamutuna, meninggal dunia, indan qidai a'marihim, ketika sudah habis masa umur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu habis umurnya. Ini para jemaah sekalian. Yang kedua, kalau orang melupakan kematian, siksaannya adalah apa? Wa adamu ridho bil kafaf, tidak pernah ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kurang baik, dikasih sedikit, kurang, kasih banyak, masih enggak ada habis-habisnya. Ya. Yang ketiga adalah ya wa takasul, ya, bil ibadah. Takasul ibadah, malas dalam ibadah kalau orang jarang atau tidak mengingat kematian. Ya, mudah-mudahan
ini jadi tazkirah bagi kita. Ya sudah banyak yang diberikan oleh guru kita, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Yang jelas ya kita yang masih hidup kita isi ya rohani dan juga jasmani kita insya Allah. Ya mudah-mudahan dengan rohani ini adanya majlis taklim, ada zikir insya Allah akan membahagiakan kepada kita, karena kebahagiaan itu ada di mana? Dalam hati. Kadang-kadang sepintas orang kita lihat kenal rumahnya gedong, mobilnya mewah, belum tentu hatinya bahagia ya. Padahal ketenangan, kebahagiaan ada di mana? Hati. Senang belum tentu tenang, tapi tenang ini bisa mendatangkan kesenangan. Makanya cari ketenangan ya, maka akan timbul kesenangan. Jangan cari kesenangan belum tentu timbul ketenangan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.